Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 14 tentang the revenue circle sales to cash collection. Yang sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Daniel Arwan, yang selanjutnya ada Revalia Nafisa, yang selanjutnya ada Karen Erika, dan saya Madia Dinda, dan yang terakhir ada Mustika Pratiwi. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang eh, perkenalan dahulu, yaitu tentang siklus pendapatan yang merupakan serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan penagihan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan. Yang sudah dijelaskan pada figur 14.2 yang dimana kita kita lihat ada pendapatan siklus, ada bercabang di bank, jurnal umum dan sistem pelaporan, sumber daya manusia pengolahan, ada siklus produksi, siklus pengeluaran, dan pembawa ke pelanggan. Dan pada gambar figur yang 14.3 itu kita eh, terdapat pesanan penjualan yang dimana kita di cabang pesanan penjualan lalu melalui pengiriman, penagihan dan koleksi. Yang dimana pada organisasi terdapat 4 aktivitas yang eh, sangat dasar untuk pendapatan, yang dimana yang pertama ada entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan yang terakhir ada koleksi uang tunai. Yang selanjutnya ada sistem informasi siklus pendapatan, di mana kita jelaskan tentang prosesnya yang pelanggan dapat memesan langsung melalui internet, yang di mana tenaga penjualan menggunakan laptop atau portabel untuk memasukkan pesanan saat menghubungi pelanggan. Dari departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax atau surat. Yang memeriksa kesediaan inventaris, memberitahu departemen gudang untuk pengirim penjualan yang disetujui, karyawan yang gedung dan pengiriman masukkan data tentang aktivitas mereka segera yang akan dilakukan. Yang sudah kita kita ketahui pada tabel ini, yang warna hijau ada ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Ada aktivitas, entry pesanan penjualan, pengiriman, dan penagihan, yang dimana sudah ada terdapat masalah itu terdapat ancaman seperti data master tidak akurat atau tidak valid. Kita bisa kontrol dengan kontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses data induk, dan kontrol akses, enkripsi. Dan kedua, entry pesanan penjualan, kita terdapat ancaman pesanan tidak lengkap atau tidak akurat, kita bisa kontrol entry data dan pembatasan akses ke data induk. Untuk pengiriman juga memilih barang yang salah atau jumlah yang salah dapat kita kontrol dengan teknologi yang sudah kita dapatkan dengan pembatasan akses fisik ke inventaris. Dan yang terakhir ada penagihan, di mana kegagalan menagih, kesalahan penagihan, kesalahan pencatatan, kita bisa kontrol dengan pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, rekonsiliasi berskala faktur dan pesanan penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya ada entry pesanan penjualan, yang dimana kita sudah terdapat tabel merupakan siklus pendapatan yang dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan dengan departemen penjualan yang melapor kepada presiden pemasaran biasanya melakukan proses entry pesanan penjualan, tetapi semakin banyak pelanggan yang memasukkan sendiri, yang dimana kita dengan proses ambil menyetujui kredit, lalu periksa inventaris tersedia, lalu bagaimana pelanggan
menanggapi itu, lalu melakukan pengiriman, penagihan, gudang, dan kita ke pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya menerima pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat pada dokumen pesanan penjualan. Di masa lalu di organisasi menggunakan dokumen kertas. Saat ini seperti yang ditunjukkan di sini, di tabel di sini, pesanan penjualan dokumen biasanya berupa formulir elektronik yang ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang menarik, banyak sistem ERP masih menyebut layar data entry ini sebagai dokumen. Lalu proses secara tradisional pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh karyawan. Semakin banyak organisasi yang berupaya memanfaatkan TI agar pelanggan dapat melakukan lebih banyak entry data sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya itu dengan meminta pelanggan mengisi formulir di situs web perusahaan. Cara lainnya dengan meminta pelanggan menggunakan pertukaran data elektronik atau IDI untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Selanjutnya, yang selanjutnya itu adalah memeriksa ketersediaan inventaris. Selain memeriksa kredit pelanggan, staf penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk memenuhi pesanan, sehingga pelanggan dapat memberitahu tentang tanggal pengiriman yang sudah diharapkan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Lalu selanjutnya ada mengenai men- menjawab pertanyaan pelanggan, di mana ada proses pesanan pelanggan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini adalah proses antri pesanan penjualan juga mencakup menanggapi pertanyaan dari pelanggan. Nah, terkadang pertanyaan-pertanyaan ini mendahului pesanan dan seringkali muncul setelah pesanan dilakukan. Dalam kedua kasus tersebut, menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Nah, bertujuan dan untuk mempertahankan pelanggan. Nah, eh, hal ini hal ini karena pemasaran umum, kinerja latensi adalah membuat laporan berkala yang menuangkan pelang pelanggan berdasarkan jumlah tahun mereka telah melakukan pembelian. Layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket paket perangkat lunak khusus yang disebut dengan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Untuk mendukung proses penting ini, sistem CRM membantu mengatur informasi terperinci tentang pelanggan untuk memfasilitasikan layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Next. Apa? PPT-nya nggak ada. Anjir. Eh, Lalu selanjutnya ada penagihan, di mana penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang. Dan ini hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan meningkat informasi dari data entry.
Soalnya ship the order atau kirim pesanan. Nah, proses pemesanan ini pengiriman harus membandingkan jumlah fisik inventaris dengan jumlah yang tertera pada paket pengambilan dan dengan jumlah yang tertera pada pesanan penjualan. Nah, perbedaan ini dapat terjadi karena barang tidak disimpan di lokasi yang tertera pada tiket pengambilan atau karena catatan inventaris penjualan tidak akurat. Adanya ancaman pengendalian dalam skip the order ini adalah menunjukkan bahwa dua masalah potensial adanya pencurian dan pengiriman dan kesalahan pada pengiriman. Nah, berbagai berbagai pengendalian untuk mengurangi ancaman pencurian di ancaman pencurian di bagian sebelumnya. Nah, rekonsiliasi informasi ini tentang pengiriman dengan pesanan penjualan secara berkala memungkinkan deteksi tepat waktu atas keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang pada pelanggan. Barang atau jumlah barang dengan yang salah dan mengirimkannya ke lokasi yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, dapat mengakibatkan hilangnya penjualan di masa mendatang. Nah, kesalahan pengiriman ini dapat mengakibatkan hilangnya aset jika pelanggan tidak membayar barang yang dikirim secara keliru. Pengiriman pengiriman dapat Pengiriman duplikat mengakibatkan peningkatan biaya yang terkait dengan pengiriman dan kemudian pemrosesan pengembalian barang dagangan. Untuk mengurangi ancaman ini, sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir item pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak untuk mencegah penggunaan pesanan penjualan yang sama untuk mengotorisasi pengiriman lain barang yang sama ke pelanggan yang sama. Next. Selanjutnya ada billing atau penagihan. Nah, proses dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan pada gambar yang memberitahukan pelanggan tentang jumlah yang harus dibayarkan dan kemana harus mengirim pembayaran. Seperti banyaknya perusahaan EOE masih mencetak faktur kertas yang dikirim melalui pos ke banyak pelanggannya yang lebih kecil. Faktanya, sistem akuntansi yang dirancang dengan baik dapat sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur. Setidaknya dengan pelanggan yang memiliki sistem canggih mereka sendiri. Eh, fak- untuk memahami konsep faktur menunjukkan jumlah setiap barang yang terjual dan harga yang dibebankan untuk barang tersebut. Tetapi harga biasanya ditetapkan pada aset pesanan dilakukan dan jumlah faktur yang terjual diketahui pada saat barang dengan dikirimnya ke pelanggan. Waduh, meski jopo. Adanya ancaman dan pengendalian, salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan adalah kegagalan menagih pelanggan yang mengakibatkan hilangnya aset dan data yang salah tentang penjualan, inventaris, dan piutang usaha. Nah, pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan ini mengurangi resiko bahwa hal ini terjadi secara sengaja. Jika tidak, seorang karyawan yang menjalankan kedua fungsi tersebut dapat mengirimkan barang dagangan dengan teman-teman
tanpa menagih pada pelanggan. Next. Selanjutnya ada koleksi